Malam itu, hujan turun tanpa henti sejak maghrib. Langit kota seperti diselimuti kabut pekat yang menelan semua cahaya. Alia baru keluar dari kantornya di daerah Semarang atas, membawa tas kecil dan payung yang mulai bocor. Jam di ponselnya menunjukkan 22,47. Ia menghela napas panjang. Tak ada ojek online yang aktif, tak ada bus lewat. Jalanan benar-benar sepi. Akhirnya, ia memutuskan mengemudi sendiri, melewati jalan pintas belakang Bukit Cendana. Rute lama yang jarang dipakai sejak terjadi kecelakaan di sana beberapa tahun lalu. Mobil tua milik ayahnya bergetar setiap kali melewati lubang. Wiper bekerja keras mengusir air, tapi pandangannya tetap buram oleh hujan dan kabut di kanan kiri jalan. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat, daunnya meneteskan air, membuat bunyi seperti bisikan orang banyak. "Jangan lewat sini malam-malam," kata temannya dulu. Jalan itu gak semua penumpangnya manusia. Alia tersenyum tipis, berusaha mengusir rasa tidak nyaman. Namun perasaannya mulai berubah ketika ia melihat bayangan seseorang berdiri di tengah jalan. Sosok itu berdiri di bawah hujan, tak bergerak. Rambut panjangnya basah menempel di wajah. Pakaiannya putih kusam, sebagian menempel di tanah berair. Tangannya terangkat pelan, seperti meminta tolong. Alia menepi, menurunkan kaca sedikit. "Mbak, mau kemana? Ini hujan deras." "Ke rumah," jawabnya pelan, hampir seperti bisikan. Suaranya aneh, datarnya tidak wajar. Tapi entah kenapa, tubuh Alia terasa berat, seperti ada sesuatu yang memaksanya membuka pintu belakang mobil. Perempuan itu naik, duduk diam di kursi belakang tanpa menatap ke depan. Hanya ada bau aneh yang memenuhi kabin mobil, bau tanah basah bercampur melati layu. Mobil kembali melaju pelan. Radio mulai berdesis, lalu mati total. Wiper bergerak lambat, dan setiap kali kaca jernih sebentar, Alia melihat bayangan hitam di spion belakang. Perempuan itu menunduk rambutnya, menutupi wajah sepenuhnya. "Rumahnya di mana, Mbak?" tanya Alia, berusaha tenang. "Di ujung jalan," jawabnya datar. "Ujung yang mana? Nanti kamu tahu." Jawaban itu membuat bulu kuduk Alia berdiri. Ia menelan ludah, mencoba menyalakan radio lagi. Namun yang terdengar hanya suara gemerisik, lalu lirih, seperti seseorang berbisik dari dalam speaker. "Terima kasih sudah mau antar aku pulang." Alia langsung mematikan radio. Hujan semakin deras, kabut makin tebal, lampu mobil tak lagi menembus jauh. Alia menajamkan pandangan, tapi tiba-tiba melihat sesuatu di tengah jalan. Sebuah pohon besar tumbang, menutup separuh jalur. Ia menginjak rem mendadak. Mobil berhenti, namun suara dari belakang membuat jantungnya hampir berhenti. "Kenapa berhenti?" Suara perempuan itu terdengar dari sebelah telinganya, bukan dari kursi belakang. Alia menoleh cepat. Kursi belakang kosong, tapi kaca jendela dipenuhi bekas tangan basah dari dalam, seperti seseorang yang menempelkan tangannya berulang-ulang. Dari embun di kaca belakang muncul tulisan perlahan,
Jangan berhenti di sini. Ketakutan mulai berubah jadi panik. Alia menekan gas, tapi mobil tak bergerak. Ban seperti terperangkap lumpur. Ia mencoba menelepon seseorang, tapi sinyal hilang total. Dari luar, di tengah hujan dan kabut, muncul bayangan perempuan berdiri tegak di depan mobil. Rambutnya terurai, tubuhnya bergoyang perlahan diterpa angin. Kali ini wajahnya terlihat pucat kebiruan, matanya hitam legam tanpa bola mata. "Kamu sudah sampai," suaranya menggema dari segala arah, seolah keluar dari tanah, dari hujan, dari udara di sekitar Alia. Lampu mobil tiba-tiba padam. Hanya tersisa kilat di langit. Dan dalam cahaya singkat itu, Alia melihat kursi belakang sudah terisi. Perempuan itu duduk di sana, tersenyum lebar. Giginya hitam, basah, dan darah menetes dari ujung bibirnya. "Sekarang giliranmu yang pulang." Keesokan paginya, warga menemukan mobil tua terperosok di tepi jurang kecil. Mesin masih menyala, lampu depan berkedip pelan, tapi tidak ada siapapun di dalam mobil. Di kaca depan tertulis dengan uap tipis, "Terima kasih sudah menemani aku sampai rumah." Dan di kursi belakang mereka menemukan setangkai bunga melati basah serta foto lama yang warnanya sudah pudar. Seorang perempuan muda berpakaian putih berdiri di depan gerbang dengan tulisan samar, "Bukit Cendana, 21 Oktober tahun 1995.